Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai perbedaan individu dalam belajar yang beranggotakan Muhammad Ifanda Akbar, Muhammad Nidita Altaf, Nadia Oktavia Adnan, Uswatun Hasanah, dan Wayuni Saputri. Yang pertama ada gaya belajar. Gaya belajar ini identik dengan siswa, yang mana menurut Nasution sendiri, dia menjelaskan bahwa mengajar itu harus memperhatikan gaya belajar atau learning style dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Nah, untuk mempertinggi efektivitas proses belajar mengajar ini, perlu diadakan penelitian yang mendalam tentang gaya belajar siswa. Penelitian itu akan diadakan dalam dua bidang. Yang pertama itu ada gaya kognitif, yang kedua ada 3 model gaya belajar. Nah, di gaya kognitif ini adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Di gaya kognitif ini tidak semua orang itu mengikuti cara yang sama. Masing-masing itu bisa menunjukkan perbedaan tergantung kepada kepribadian seseorangnya. Kemudian yang kedua ada 3 model dari gaya belajar. Berdasarkan studi longitudinal yang dilakukan oleh Hawitkin atas 1.600 mahasiswa sejak tahun 1954 sampai 1970, ia menemukan tes untuk membedakan tipe-tipe gaya belajar mahasiswa. Yang pertama itu secara field dependent, yang artinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau bergantung pada lingkungan. Kemudian ada pula yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kepribadian dan temperamen. Kata kepribadian ini berasal dari bahasa Inggris yaitu personality yang diambil dari bahasa Yunani yaitu proposan atau persona yang berarti topeng. Seperti yang kita tahu, topeng itu biasanya dipakai dalam teater. Nah, di para pelaku teater ini, dia akan bertingkah laku seperti topeng yang dipakainya, seolah akan mewakili ciri kepribadiannya untuk ditampakkan di lingkungan sosial agar mempunyai kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan. Kemudian ada Santrok yang menyatakan bahwa kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. Alfiani juga mengutip pendapat dari Atkinson yang menyatakan bahwa kepribadian itu sebagai pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, di kepribadian dan temperamen ini dapat kita tinjau melalui 2 model, yaitu ada model Big Five dan ada model Brackian. Yang pertama, model Big Five. Model Big Five ini adalah model yang diajukan oleh Lewis Goldberg yang terdiri dari model kepribadian 5 dimensi. Ada extroversion. Orang tipe ini menikmati keberadaannya bersama orang lain, penuh energi serta mengalami emosi positif. Yang kedua ada agreeableness, yang merupakan individu yang penuh perhatian, bersahabat, dermawan, suka menolong, serta mau menyesuaikan keinginannya dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ada conscientiousness, yang mana individu ini selalu menghindari kesalahan dan mencapai kesuksesan tingkat tinggi melalui perencanaan yang penuh tujuan dan gigih. Kemudian selanjutnya ada neuroticism, yang mana individu yang berada di neuroticism ini tinggi memiliki reaksi emosi negatif. Kemudian juga dia cenderung tidak mudah terganggu, kurang efektif secara emosi, kemudian tenang, serta bebas dari emosi negatif yang menetap. Nah, jadi di neuroticism ini itu ada 2 individu. Yang neuroticism-nya itu tinggi dan ada individu yang neuroticism-nya itu rendah. Kalau individu yang neuroticism-nya itu tinggi, dia akan memiliki reaksi emosi negatif. Sedangkan untuk neuroticism yang rendah itu akan cenderung tidak mudah terganggu. Kebalikan dari neuroticism yang tinggi. Kemudian ada openness to experience, yang mana individu ini cenderung terbuka secara intelektual. Dia selalu ingin tahu, memiliki apresiasi terhadap seni, serta sensitif terhadap kecantikan atau model. Kemudian kepribadian yang selanjutnya atau model selanjutnya adalah model Brickyers yang dikemukakan oleh Isabel Brick-Myers dan Katarin, yang mana model ini meliputi 4 dimensi. Ada extraversion versus introversion. Orang yang introvert itu akan menemukan tenaga di dalam ide, konsep, dan abstraksi. Mereka selalu ingin memahami dunia dan merupakan pemikir reflektif serta konsentrator. Sementara orang yang
Extrovert menemukan energi pada orang dan benda-benda. Mereka memilih berinteraksi dengan orang lain dan berorientasi pada tindakan. Kemudian ada sensing versus intuition. Orang yang sensing ini akan berorientasi pada detail, menginginkan fakta dan mempercayainya. Orang-orang yang intuitif mencari pola dan hubungan di antara fakta-fakta yang diperoleh. Ada thinking versus feeling. Individu yang thinking ini akan menghargai kebebasan. Mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan kriteria objektif, logika, serta situasi. Individu yang feeling ini juga akan menghargai harmoni. Mereka dapat memusatkan pada nilai-nilai dan kebutuhan kemanusiaan pada saat membuat keputusan atau penilaian. Kemudian ada judging and perceptive. Orang yang judging ini akan cenderung tegas, penuh rencana, mengatur diri. Mereka fokus untuk menyelesaikan tugas, hanya ingin mengetahui esensi dan bertindak cepat. Kemudian ada sosioekonomi dan budaya. Budaya itu merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Adanya nilai-nilai dalam masyarakat akan memberitahu pada anggotanya tentang apa yang baik atau penting dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut pun terjabar dalam suatu norma, yang mana norma-norma masing-masing masyarakat itu berbeda, maka perilaku yang muncul dari anggota masyarakat berbeda satu dengan lainnya. Individu-individu yang status sosial ekonominya rendah seringkali mempunyai tingkat pendidikan dan kekuatan yang rendah untuk mempengaruhi institusi masyarakat dan sumber ekonomi yang lebih sedikit. Ada dampak budaya terhadap pembelajaran setiap siswa yang berasal dari ruang lingkup budaya yang berbeda. Hal ini jelas terpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan. Banyak aspek budaya yang mempunyai andil bagi identitas dan konsep diri pelajaran dan mempengaruhi nilai, sikap, dan harapan, hubungan sosial, penggunaan bahasa, dan perilaku lain para pelajar. Kemudian ada pengaruh status sosial ekonomi terhadap pencapaian siswa. Status sosial ekonomi yang didasarkan pada penghasilan pekerjaan, pendidikan, kemudian gengsi sosial sangat mempengaruhi sikap pelajar terhadap sekolah, pengetahuan, kesiapan belajar, dan pencapaian akademis. Kemudian siswa yang berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah akan mengalami tekanan yang mempunyai andil bagi praktik pengasuh anak, pola komunikasi dan harapan yang rendah, yang mana mungkin akan kurang menguntungkan bagi anak-anak ketika memasuki sekolah. Kemudian pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan individu. Pendekatan individual itu apa? Adalah suatu pendekatan yang melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa sehingga dengan penerapan pendekatan individual ini memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Nah, dasar pemikiran dari pendekatan individual ini adanya perlakuan terhadap perbedaan individual masing-masing siswa. Sebagai individu anak yang mempunyai kebutuhan dasar baik fisik maupun kebutuhan anak untuk diakui sebagai pribadi, kebutuhan untuk dihargai dan menghargai orang lain, kebutuhan rasa aman, dan juga sebagai makhluk sosial, anak mempunyai kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan, baik dengan temannya ataupun dengan guru dan orang tuanya. Untuk mencapai hal ini, Jamarah menjelaskan guru itu harus melakukan hal berikut: mendengarkan secara empati dan menanggapi secara positif pikiran anak didik dan membuka hubungan saling percaya. Sebenarnya untuk ini, itu gunanya ada guru BK. Karena guru BK itu akan mendengarkan secara empati dan akan menanggapi apa permasalahan yang terjadi pada si peserta didik ini. Kemudian yang kedua akan membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal. Yang ketiga, membantu anak didik tanpa harus mendominasi atau mengambil alih tugas. Yang keempat, menerima perasaan anak didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaan dengan penuh perhatian. Yang kelima, menangani anak didik itu dengan memberi rasa aman, penuh pengertian, bantuan, mungkin memberikan beberapa alternatif dari pemecahan. Jadi guru itu harus bisa melakukan hal ini. Istilahnya itu guru tuh harus benar-benar dekat dengan si peserta didik. Jadi si peserta didik akan menganggap guru ini sebagai orang yang dia percaya agar masalah yang dia hadapi pun bisa sedikit demi sedikit itu berkurang. Karena ada yang akan mendengarkannya dan ada yang akan menanggapi secara positif pikiran dari si peserta didik ini. Kemudian pendekatan pembelajaran secara sesuai dengan gaya belajar individu. Ada gaya visual yang mana dia gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Kemudian juga gunakan warna untuk memperjelas hal-hal penting, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi.
kemudian gunakan multimedia, dan masih banyak lagi. Kemudian ada gaya auditori, yang mana kita akan mengajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras, gunakan musik juga, diskusi ide dengan anak secara verbal, biarkan anak merekam materi. Kemudian ada gaya kinestik. Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Ajak dia untuk belajar sampai mengeksplorasi lingkungannya. Izinkan anak itu untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Kemudian gunakan warna terang untuk memperjelas hal-hal penting dalam bacaan. Izinkan anak untuk belajar sampai mendengarkan musik. Karena setiap orang tuh mempunyai gaya belajarnya berbeda-beda gitu. Jadi ada orang yang mereka tuh bisa fokus belajar dengan mendengarkan musik, dan ada juga orang yang mereka tuh dengan mendengarkan musik malah otaknya lagi blank, tidak fokus terhadap pembelajaran. Mungkin sekian dari kelompok 12. Maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kata, dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.